Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala fil Qur'anil karim masta'inu bis-sabri was salah wa salamin barakatillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami Mulkan Aziman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Taala kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah yang insyaallah setiap langkah bapak dari rumah dan Allah dan masjid Allah berkata Allah dosa memberikan satu pahala dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlupa juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat kami juga orang yang fikih tentang munakahat. Kemarin sudah disampaikan ada hidayah tentang buat nazar rajul ilmu mar'ati, melihatnya laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya al-sabatin antrobin 7 macam. Yang pertama al-haduha nazruhu ila ajnabiyah walau kana saywan hariman ajizan anil wahdi. Bapak ibu melihatnya laki-laki walau kana saywan meskipun sudah tua renta ajizan tidak ada lagi kekuatan ilal ajnabiyah kepada perempuan li ghairi hajatin bukan karena hajat, bukan ada keperluan seperti syahadatin sebagai saksi atau yang lain, pakai jaizin tidak dibolehkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dululah pernah sampaikan di fikih, ternyata memang dibahas bedanya laki-laki itu dengan perempuan itu. Kalau laki-laki walaupun umurnya sayhan hariman azizan anil wati, walaupun umurnya sudah tua renta, nafsu laki-laki tidak hilang. Biar kita tahu di hukum fikih dijelaskan. Jadi kalaupun ada betul yang mohon maaf itu minggu ini lakukan ya, maksudnya hukum fikihnya ya. Lalu sudah ada lagi termasuk tetap kalau laki-laki ini ada nafsunya ya. Beda dengan ibu-ibu, betina itu begitu menopause sudah berhenti haid hilang. Bahkan banyak betina kalau janda tidak lagi nikah banyak, padahal masih 40 tahun 50 tahun ada lagi. Yang dipikirkan mak mano anak-anaknya nanti sukses. Itu pikirannya seorang istri. Kalau suami, jangankan istri mati, masih hidup baik kalau maju menang bini aja dia. Kalau itu mati bahagia aja dia. Maksudnya fitrah, biar tahu. Jadi ibu-ibu dah aman, suami kita tuh maksudnya dah aman walaupun lakul, dah aman. Kamu masih hidup baik dah aman, kadang dia pelakor, apalagi lah mati, dah aman. Ya. Iya, tidak aman. Seperti itu. Jadi melihatnya laki-laki walaupun dia sudah tua pun tidak boleh kepada perempuan selain ada kepentingan. Satu. Wasani nazruhu ila zaujati wa amati fa yajuzu an yanzura ila ma'adal farji minhuma wa hadza wajhun amal farju fa yahrumu nazruhu wajhun dhaifun wal asar jawazu nazri ila farji laki ma'tariha. Yang kedua melihatnya suami kepada istri, istri kepada suami. Di sini dijelaskan fayazul ila madama farjimin huma, boleh melihat seluruh istri atau suami, boleh suami istri.
Tapi ini dicatat illa ma'al farji, kecuali yang tidak dianjurkan, mohon maaf, melihat farji suami atau istri, tidak dianjurkan. Sayyidina Ali, apa gelar beliau? Karamallahu wajhah. Itu kan kemuliaan Sayyidina Ali, gelarnya bukan cuma radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kalau Sayyidina Umar gelarnya apa? Hah? Selain radhiyallahu singa padang pasir, ya. Kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa karamallahu itu? Kemuliaan di dalam wajah. Ternyata di dalam kitab Sayyidina Ali itu bapak ibu jangan karena melihat kemaluan istri, melihat kemaluan dia dewe tidak pernah. Itulah salah satu kemuliaan Sayyidina Ali. Makanya ada gelar karamallahu wajhah. Di sebagian kitab fikih yang lain, mohon maaf ini fikih biar kita sampaikan. Asbab melihat kemaluan suami istri menyebabkan rabun di dalam kitab, menjadikan makhluk itu apa? Jadi cepat rusak, cepat rabun. Tapi jangan seuzon, minajemkan semata kamu seuzon, boleh ya? Boleh. Ya. Kalau langsung diponis, kita juga semata. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, selagi di rumah itu cuma suami istri, bebas terserah kamu di rumah itu, di kamar, di rumah, ada ruang lain silakan. Tapi kalau ada anak istri nanti ada penguasaan kalau ada anak. Wasalis nazru ila zawati mahrami. Nah, sekarang melihat kepada mahram. Mahram kita dulu sampaikan apa? Nasab, pernikahan, persusuan, rodok. Nah ini mahram kita sebatas mana boleh melihat? Faya juzu fima ada baina surah warabah. Boleh, maksudnya bukan harus. Boleh, tidak haram melihat selain dari pusar sampai lutut. Dari pusar ke atas, dari lutut ke bawah melihat mahram itu dalam hukum fikih tidak berdosa. Tapi bukan berarti menganjurkan, bukan. Maksudnya seandainya terlihat dari pusar ke atas tidak mungkin. Mahram nafsu dengan mahram itu tidak mungkin. Kalau ada terjadi berita-berita bapak dengan anak kandung, ya, dengan saudari kandung, nah itulah konslet itu uratnya itu ya. Nah, ya. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin ya. Maka sekarang ini berhubung walaupun pikirnya itu, walaupun boleh misalnya nampak dari pusar ke atas, karena kondisi sekarang ini bahaya banyak fitnah, sebaiknya jangan. Tetap pakai pakaian normal saja di rumah. Dengan anak, dengan mama, dengan ini mahram gitu, dengan bapak. Karena sekarang ini banyak video, banyak film, banyak macam-macam. Nanti takutnya siapa tahu lah error dulu itu mahramnya. Ya, iyalah masih perlu hati-hati. Jadi di dalam fikihnya batas boleh melihat tadi dari pusat ke atas, dari lutut ke bawah. Tidak boleh kamu pakai celana di pucuk lutut, bapak ibu di rumah. Bukan anak dewe, bapak dewe, ibu dewe, tidak boleh. Mahram itu dari pusat sampai lutut. Jadi kalau ibu-ibu pakai celana di pucuk lutut, bapak-bapak pakai celana di pucuk lutut, ada anak, ada mantu, ada mertua, ada ini, tidak boleh, berdosa, haram, aurat. Jadi aurat itu sesama mahram itu dari pusat sampai lutut, kecuali suami istri. Jadi ibu-ibu tidak boleh pakai celana-celana yang tetap sampai paha, tidak boleh. Kecuali cuma suami istri di dalam rumah. Kalau ada anak, ada mertua, ada suami, saudara, tidak boleh. Namanya itu apa? Mahram. Auratnya dari pusat sampai lutut. Warabi yang keempat, an-nadru li ajli nikah. Fa yajuzu lisas indal azminya ala nikahi imra'atin nazru ilal wajhi wal kafain min hazahiran wal batnan wa illam ta'azallahu zawja fi zalika. Yang keempat, melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan li ajli nikah, untuk nikah. Apa yang boleh? Fayajuzu ilal wajhi wal kafain, yang boleh dilihat, bukan dipegang, dilihat apa? Wajah dan dua telapak tangan, zahran wal batnan, telapak tangan.
Jadi wajah walaupun betina itu bercadar berkurda, pokoknya ini yang sunnah katanya. Kalau dia nak nikah calon suami harus lihat dulu calon istrinya. Jangan pokoknya jodoh harus dilihat. Dia sesuai dengan ya, dengan suaminya ya. Rupanya hidungnya masuk ke dalam misalnya, ya. Dan tahu gitu ya. Maka perlu suami lihat dulu wajah istri, calon istrinya, melihat tangannya dilihat, wajahnya dilihat. Karena sekarang ini banyak betina yang wajahnya putih, lehernya hitam. Ya. Korban skincare ya. Banyak sekarang ya putih, pasti kini tangan hitam. Ya. Jadi banyak, apalagi kamera sekarang ini banyak putih. Ya, iya loh kan, Instagram di mana-mana itu kan putih-putih kalau lepas dikit naik aslinya nih. Igram 60 derajat berawat gale bukunya tuh ya. Jadi perlu dilihat dulu. Makanya dalam syariat kita boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Sebatas boleh melihat. Ini bukan melihat lagi anak bapak ibu lagi pinjamnya untuk ke pasar malam. Innalillah. Pak, izin dulu. Nang mano? Kami nak ke pasar apa nih? Taman. Kata bapaknya jangan, ya. Pokoknya jangan. Apa? Kamilah kajian, tak boleh. Kalau nanti kan cuma jenguk wajah dan lapak tangan saja, tak boleh dibawa-bawa anak gadis ke taman. Rupanya bininya tidak setuju. Nah, kata bini, Kak, jangan kasar-kasar ini. Dulu kita lebih parah dari itu. Wah, bini ini pula provokator ya. Jangan, cuman boleh wajah dengan telapak tangan dilihat. Bukan dipinjam, dibawa kemana-mana anak kamu, rugi. Ya, jangan galak. Pokoknya anak gadis kamu jangan galak dipinjam cowok dibawain. Maluan, aib. Ya, kalau nak nikah suruh ke rumah. Tuh, seperti itu. Ada tanya Bapak Ibu silakan. Pak Menkahat silakan. Sudah. Pak Ustaz. Ya, silakan. Ini masalah ini adat ya. Apa yang dibilang Bapak tadi. Kan kita di laki-laki lah pada umumnya itu sistem pacaran. Jelas pacaran harus jalan. Nah, antara adat dengan apa yang Bapak sebutkan tadi, mana itu kira? Dulu kan syariat. Kalau dulu kan syariat, adat dengan syariat didulukan syariat. Adat dengan agama didulukan agama. Kita ini dalam syariat itu taruh itu perkenalan. Laki-laki membawa keluarga ini ke rumah kita. Dilihat inilah dia buat kopi, anak gadis kita buat kopi. Ada laki-laki nak melamar dia, belum melamar, masih taruh perkenalan. Jadi nanti keluarganya datang, ya rame-rame. Nanti anak gadis kita suruh buat kopi, buat teh. Nanti dia disajikan. Begitu disajikan, inilah anak gadisku. Nah, ya silakan, siapa misalnya anak bujang, anak gadisku. Ya seperti itu aslinya. Sudah itu kalau tidak dalam kitab itu boleh disuruh tegak sekali lintas, tegak dipandang oleh calon suaminya, tingginya, kira-kira. Bahkan boleh disuruh mutar sekali. Sudah itu duduk, ya dengan ayat. Seperti itu. Balik cuma dulu nih. Namanya taruh. Yang kedua khitbah. Ulama. Khitbah itu apa? Cocok itu tadi. Yang betina cocok, lanang cocok. Baru khitbah disampaikan. Ada apa niat baik kami, sudah kami sholat keluarga, ternyata cocok. Anak gadis ini cocok, lanang ini cocok. Nah, namanya khitbah, lamaran. Lamaran itu bukan seperti kita tukar cincin. Bukan. Boleh laki-laki ngasih cincin, boleh. Tapi bukan berarti mereka harus tukaran cincin. Belum nikah disuruh masak-masakkan dengan dulu tuh, udah usah. Ya. Sebagai ikatan saja, silakan hadiah dari calon suami kepada istri. Karena dalam syariat Islam, kalau perempuanlah sudah dikhitbah, bukan ditaruh, yang dikhitbah, lah dilamar, itu tidak boleh lagi dilamar oleh laki-laki lain.
Sama dengan jual beli dulu. Barang yang sedang ditawar saudara muslim, misalnya ada apa nih, ada barang dijual sejuta, lagi ditawar bapak ini 900 pak, ada datang yang sikoknya, aku gak sejuta, tidak boleh, haram. Ngapa? Sedang ditawar saudara muslim, izak menyakiti demi yang dan nawar pertama. Selesaikan dulu, kalau dia jadi baru putus dengan ini, boleh diangkat dengan ini. Sama dengan pernikahan. Kalau ada perempuan lagi lamar, lagi timbang, tidak boleh lagi yang seperti berita-berita sekarang dibawa calon-calonnya mantannya, tidak boleh. Haram. Kan banyak berita-berita ya, lah angkat nikah, hilang. Hanya pun calon pengantin perempuan, bercarian rupanya lah sebambangan dengan mantannya atau cowoknya, tidak boleh. Walaupun kamu galak dengar dulu sebelum janur kuning melengkung, tidak ada istilah janur kuning melengkung ya. Pokoknya kalau sudah dilamar tidak boleh ya. Jangan lagi dilamar kecuali jemeduni memutuskan. Kita sudah dilamar, ternyata ada selek dan cocok, dilepaskan baik-baik, baru boleh laki-laki lain melamar. Jadi jangan main-main. Lah dilamar pun masih di WA-i. Udahlah, ceraikanlah anak sama aku baik. Tidak boleh berusaha kita. Ya. Kecuali belum dilamar. Baru boleh. Paham ya? Seperti itu untuk masalah hitbah. Jadi bukan pacaran, taruh dengan hitbah. Kalau sekarang pak, pacaran. Pacarannya setelah nikah. Nah itu yang lamaran. Nah berdua di pasar pucuk keliling. Tapi lah selesai nih nikah. Lebih bagus daripada pacaran 6 tahun dan nikah. Nah lebih baik di dalamnya langsung nih nikah, baru pacaran. Terus yang lain silakan. Posisinya dia Sebagai atlet. yang itu pakaian mereka itu cenderung ketat dan yang suka. Nah itu nak apa istilahnya itu nak pintar-pintar kita bagi atlet, terutama perempuan. Mana caranya supaya tidak nampak perhiasan. Paham kan? Jadi perhiasannya ditutupi. Makanya di dalam Al-Quran jalabib kemarin kan jilbab yang menutupi perhiasan. Paham gitu kan, perhiasan perempuan. Jadi tidak boleh nampak. Ini pakai baju celana ngepres, nontonnya bapak-bapak masuk TV pula. Itu yang tidak boleh. Bukan lombanya tidak boleh. Pakaian. Paham? Itu mudaratnya itu di pakaian. Laki-laki main sepak bola silakan, bagus itu, poli, olahraga lari, tapi tadi usahakan di bawah lutut celananya. Silakan ikut lomba. Yang penting ingatkan, mau pengingat ini perlombaan. Yang penting dalam mazhab Syafi'i, bapak ibu, perlombaan jangan sampai duit pendaftaran dijadikan hadiah. Ukalah sana didaya usap sama biaya yang lain. Haram. Jadi duit pendaftaran tidak boleh dijadikan sebagai hadiah, dibuat sebagai keperluan perlombaan, konsumsi alat-alat apa untuk keperluan boleh. Terus dari mana hadiah? Cari donatur atau ngelis kita keliling per RT tiap rumah, ya. Ada yang 20, tapi pun kena bias ini kan aku udah ngecek dulu. Kalau lomba 17-an itu semangat galau. Ada yang masih 150. Itu tuh kalau untuk lomba 17 semangat. Yang ke masjid yang susah. 2.000, 5.000. Kalau untuk 17 semangat galau gitu. Nah, ya. Jadi jangan duit pendaftaran dijadikan hadiah. Memang ada dia tuh sebagai muhalil dikasih solusi oleh Buya Yahya. Nah ini biar selalu dijadikan hadiah. Peserta ada 13.000, ada 10 grup misalnya. Dari 10 grup itu sikot dan bayar, dan dia berhak dapat hadiah, boleh. Tapi dia tahu merhatikan itu. Mana jalan lain. Alam kalau grup itu, ya baru boleh.
Kalau satu grup atau regu itu tidak bayar. Jadi sini ke depan nanti duit pendaftaran jangan dibuat hadiah, buat untuk konsumsi untuk keperluan perlombaan. Hadiahnya carikan donatur atau kita keliling list itulah dari rumah-rumah itu untuk hadiah. Paham ya? Kemudian perlombaan itu Bapak Ibu diisi perlombaan yang bermanfaat. Tarik tambang, lari, bagus. Tapi kalau kamu lagi ikut kajian, majelis taklim, sama Ustaz Husni, masih lomba makan kerupuk, ya Allah. Laku, kalau anak-anak iyo, itu laku, tidak usah lah, ya. Lebih baik yang bermanfaat lah olahraga. Bahkan sekarang kan video-video himbauan kemarin, tidak usah lagi lomba panjat pinang. Banyak insiden yang nyampak mati, yang nyampak patah tulang lamanya. Ya, mau dikasih oli, ya, itulah kurang bermanfaat. Judulnya saya bilang kurang pas, panjat pinang. Seharusnya di Pinang Kuda. Ya. Salah judul itu ya. Salah kan judulnya. Panjat pinang. Terus ada yang lain, silakan Pak Penagah tadi, Bapak Ibu silakan. Ini itu Ustaz tambahan lagi. Ini dengan perkembangan zaman dan peraturan sekarang ini kayak dalam berita di Arab Saudi, di Riyadh pada umumnya perempuan yang melancong bisa pakaian yang bentuknya kayak orang tanya tur, yang dari orang barat pakaian bebas. Memang di dalam ini berita langsung dalam istilahnya gambar videonya memang kayak itu benar itu Pak. Dan itu di Arab Saudi lihat. Bapak-bapak yang kita tahu di Arab Saudi itu sekarang kan pemerintahannya diambil oleh pemahaman Wahabi. Biar kita tahu. Makanya ulama-ulama kita dulu dibantai termasuk Habib kita. Habib kan zuriat Rasulullah. Mana ada di Mekah habis disembelih juga, dibantai. Pergi ke Malaysia, ke Indonesia. Ini kan Habib Habsina datang. Masuk, kamu kenal si Manida? Ya, mana? Kita jadi Habib sini banyak kan? Habib itu kan keturunan Rasulullah. Itulah habis. Makam-makam sahabat, makam-makam ulama diratukan. Karena apa? Diambil alih oleh pemerintahan Wahabi. Bahkan kita berita-berita bukan benci dengan alatnya, sistemnya. Jadi sekarang itu mereka bahkan ingat yang judi kemarin yang kasino ya. Kan bingung ngomong Arab ini. Istri Raja Salman yang tak berjilbab, yang putrinya murah istrinya. Ya. Nah maksudnya memang dan parah. Arab itu dan sekarang ini kondisinya juga dan kurang bagus juga. Makanya kita ke Arab itu bukan nak melihat cuma Arabnya, nak ibadah di Masjidil Haramnya. Paham ya? Zaman kita ini kan paling haji berubah. Begitu balik tak galak lagi Bismillah. Dengan alasan di Masjidil Haram pakai Bismillah. Di situ masuk Maliki, di sini masuk Syafi'i. Paham ya? Jadi memang Allah memang ada nih yang sekarang itu yang berita itu memang ada. Cuman ulama-ulama yang bagus masih banyak. Mesir, Yaman, Habib Yaman kan Habib siapa? Habib Umar. Yang biasa Roman Ustaz Roman Habib pencin sama baik itu yang bagus. Nah yang pemahaman Wahabi ini yang bahaya. Biar kita tahu kondisi sekarang itu di Arab itu dikuasai oleh Wahabi. Itu nyentuh kuburan tidak boleh sekarang, tidak boleh. Haram. Langsung kan syirik gitu. Tidak boleh sekarang tuh nyentuh sama budigan misalnya itu. Polis itu ya. Laskar. Tidak boleh itu megang-megang. Kita berdoa di depan kuburan baik kadang-kadang syirik.
kemarin Wahabi dikiranya kita minta-minta ke kuburan, padahal itu ide. Terus yang lain Bapak Ibu sekarang? Ada yang lain? Terus yang ke-5, harus tadi bawahnya. Jadi anak gadis kita sistemnya tadi ta'aruf, kita langsung nikah. Tidak usah disuruh pacaran.